Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPS. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu Kerajaan Banten. Materi pembahasan yang pertama ada sejarah berdirinya, kemudian ada silsilah kerajaan, yang ketiga perekonomian Kerajaan Banten, yang keempat kemunduran Kerajaan Banten, dan yang terakhir adalah peninggalan Kerajaan Banten. Oke, tahukah kamu asal mula dari Kerajaan Banten? Jadi sejarahnya Kerajaan Banten. Ada yang tahu? Baik, kita mulai. Sejarah Kerajaan Banten atau yang dikenal dengan nama Kesultanan Banten. Jadi tempatnya ini berada di wilayah barat Pulau Jawa sampai dengan Lampung yang ada di Sumatera. Berdiri pada tahun 1526 sampai 1813. Nah, masa kejayaan Kesultanan Banten ini dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ini adalah letak dari Kerajaan Banten. Jadi, Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten ini adalah di peta ini bergambar atau berwarna coklat susu. Ya, jadi bisa dilihat di bagian barat Pulau Jawa ya. Kemudian di bagian Lampung. Nah, ya. Nah, Kesultanan Banten ini melewati atau berada sangat strategis karena ada di Selat Sunda. Maka itu Kerajaan Banten ini bisa menguasai jalur perdagangan dan pelayaran yang ada di Selat Sunda. Pertanyaannya, siapakah raja pertama Kerajaan Banten? Kalau tadi sudah disebutkan bahwa masa kejayaan Kerajaan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa, maka sekarang pertanyaannya adalah siapakah raja pertama Kerajaan Banten? Kita lihat silsilahnya. Raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin, ya, yaitu memerintah tahun 1552 sampai 1570. Dilanjutkan oleh Maulana Yusuf. Kemudian raja ketiganya adalah Maulana Muhammad. Raja keempat yaitu Pangeran Ratu. Dan raja kelimanya Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada Sultan Abdul Nasar. Ini adalah kepemimpinan Raja Banten ya. Dari mulai Sultan Hasanuddin, ketika Sultan Hasanuddin ini berhasil menaklukkan wilayah Lampung. Jadi di Lampung itu menghasilkan banyak rempah-rempah, saat itu bisa dikuasai atau ditaklukkan oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian ada Maulana Yusuf. Nah, ini memerintah tahun 1570 sampai 1580. Yang ketiga adalah Maulana Muhammad. Kemudian ada Abdul Mufakir. Nah, Abdul Mufakir ini dikenal dengan nama Pangeran Ratu ya. Jadi Pangeran Ratu sama Abdul Mufakir ini adalah orang yang sama. Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ingat tadi adalah raja yang memerintah ketika masa kejayaan dari Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten. Dan yang terakhir ada Sultan Abdul Nasar. Perekonomian Kerajaan Banten. Ini ya. Nah, ketika di bawah pemerintahan dari Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini menjadi pusat dari perdagangan dan penyebaran agama Islam. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, karena Banten ini letaknya strategis dalam lalu lintas perdagangan tadi ya, karena ada di Selat Sunda. Kemudian jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, sehingga para pedagang Islam tidak singgah lagi di Malaka, namun langsung menuju ke Banten.
Dan yang ketiga, Banten mempunyai bahan ekspor penting yakni lada. Ya, jadi lada merupakan bahan ekspor bagi Kerajaan Banten. Selanjutnya adalah faktor kemunduran. Jadi ada beberapa faktor yang membuat kemunduran dari Kerajaan Banten. Yang pertama, ada konflik internal Kerajaan Banten. Yang kedua adalah VOC berhasil memanfaatkan situasi. Nah, adanya konflik yang terjadi di dalam Kerajaan Banten ini dimanfaatkan oleh VOC ya. Yang ketiga adalah adanya invasi yang dilakukan VOC. Apa itu invasi? Invasi itu bisa diartikan sebagai aksi militer ya, di mana ada angkatan bersenjata dari suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain. Nah, dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Nah, jadi yang dilakukan oleh VOC adalah memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain untuk menguasai daerah tersebut. Kemudian faktor yang lain ada perbedaan visi. Nah, ini kemunduran Kerajaan Banten. Baik, peninggalan dari Kerajaan Banten yang pertama ada Masjid Agung Banten, kemudian ada Keraton Kaibon, ada Benteng Spellwich, dan yang terakhir ada Meriam Kiamuk. Selain ini masih ada, silakan kalian cari. Yang pertama ada Masjid Agung Banten. Ya, kalau kalian pernah ke Banten, pernah mengunjungi Masjid Agungnya ya, ini masih ada sampai sekarang. Kemudian ini adalah Benteng Spellwich. Nah, Benteng Spellwich digunakan untuk pertahanan dari serangan laut. Dan yang ketiga ada Keraton Kaibon. Ini dia, Keraton Kaibon. Nah, ini adalah Meriam Kiamuk. Dinamakan Meriam Kiamuk karena apa ya? Tembakannya ini sangat jauh dan daya ledaknya sangat besar. Sehingga dinamakan Kiamuk. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga bisa menjadi acuan belajar kalian. Silakan dicari lagi informasi terkait dari Kerajaan Banten ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.